Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang ibu sayangin, bagaimana nak? Puasanya pada lancar nggak? Alhamdulillah banyak ya yang ternyata bisa puasa sampai maghrib. Nah, yang belum bisa tetap semangat ya belajar. Insya Allah kalian juga tetap mendapatkan pahala karena niat kalian ingin belajar. Nah, anak-anak, selain berpuasa, kalian juga melaksanakan amal ibadah lain, terutama sholat, baca iqro'nya, baca juz amanya, harus tetap dibaca bahkan ditingkatkan karena ini bulan Ramadan, bulan penuh berkah. Nah, pelajaran PAI hari ini, Ibu akan berkisah tentang Abdullah bin Mubarak dengan judul Ikhlas dalam Beramal Soleh. Nah, kisah ini ditulis oleh Kak Erlan Iskandar. Kalian tahu Kak Erlan? Masih ingat? Iya bener, Kak Erlan itu yang waktu itu dongeng di sekolah kita Al-Ihsan waktu acara open house. Iya, yang orangnya lucu. Masih ingat kan? Nah, kisah ini diambil dari kitab Aina Nahnu min Ahlakis Salaf. Kalian simak ya kisahnya ya. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak biasa pergi mengunjungi suatu daerah bernama Tarsus. Tarsus ini sekarang berada di negara Turki. Beliau biasa singgah dan beri istirahat dan menginap di sana. Ada sebuah penginapan yang biasa beliau datangi. Nah, ada seorang pemuda yang sering kali melayani dan mengurus Abdullah bin Al-Mubarak di tempat beliau biasa menginap. Nah, pemuda itu menarik perhatian Abdullah bin Al-Mubarak karena sang pemuda itu adalah sosok yang rajin dan haus ilmu. Dia tak segan-segan memimba ilmu kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Pekerjaannya sebagai pelayan tak menghalangi dia untuk terus-menerus mempelajari hadis bersama Abdullah bin Al-Mubarak. Suatu kali Abdullah bin Al-Mubarak mampir ke tempat penginapan itu. Namun tidak ada pemuda itu di sana, Nak. Abdullah bin Al-Mubarak kembali ke penginapan itu, namun tidak ada pemuda itu. Saat itu ia memang tergesa-gesa untuk berperang, sehingga tidak sempat menanyakan pemuda itu. Setelah pulang dari perang, ia lalu bertanya. Bertanya-tanya ke orang-orang. Nah, orang-orang pun akhirnya memberitahukan bahwa pemuda tersebut dipenjara, Nak. Dipenjara kenapa? Karena terlilit hutang 10.000 dirham. Jika sekarang itu sekitar 2 miliar. Ya Allah, itu uang yang sangat banyak, Nak, 2 miliar. Hutang yang sangat besar. Nah, kemudian beliau pun segera menyelidiki Abdullah bin Al-Mubarak. Dia mencari si pemilik hutang. Setelah mengetahui orangnya, beliau menyuruh orang memanggil si pemilik hutang. Nah, setelah bertemu, dia langsung melunasi hutang-hutang pemuda tadi. Bahkan Abdullah bin Al-Mubarak meminta kepada orang yang menghutangi supaya tidak diberitahu kepada siapapun kalau dia yang melunasin hutang pemuda itu selama Abdullah bin Al-Mubarak masih hidup. Nah, apabila pagi tiba, segera keluarkan pemuda itu dari penjara, pesan dia terhadap si pemilik hutang. Nah, akhirnya si pemuda tadi dibebaskan dan dikeluarkan dari penjara karena hutangnya sudah dibayar oleh Abdullah bin Al-Mubarak. Pemuda itu pun merasa heran, siapa orang baik yang telah melunasi hutang-hutangnya? Ia bertanya kepada orang-orang yang menghutanginya.
Namun ia tidak mendapatkan jawaban. Si pemilik hutang tetap tidak mengatakan karena sudah berjanji kepada Abdullah bin Al-Mubarak. Nah, ketika pemuda itu bertemu Abdullah bin Al-Mubarak, Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, "Kemana saja engkau anak muda? Mengapa aku tak melihatmu di penginapan?" Pemuda itu menjawab, "Benar wahai Abdullah bin Al-Mubarak, saya memang dipenjara karena terlilit hutang. Lalu bagaimana dibebaskan?" Abdullah bin Al-Mubarak bertanya, "Seseorang telah membayar seluruh hutang-hutangku, tapi aku tidak tahu siapa orang yang menolongku." Wahai pemuda, bersyukurlah pada Allah yang telah membebaskanmu dari hutang. Itulah jawaban Abdullah bin Al-Mubarak. Padahal yang bayar hutangnya adalah Abdullah bin Al-Mubarak, tapi dia tetap merahasiakannya. Nah, sampai setelah Abdullah bin Al-Mubarak wafat, barulah orang-orang mengetahui ternyata Abdullah bin Al-Mubarak lah yang melunasi hutang pemuda yang banyak tadi. Nah, Abdullah bin Al-Mubarak tak berharap pujian dan balasan dari manusia. Ia beramal karena mengharapkan balasan dari Allah semata. Itulah yang namanya keikhlasan. Masya Allah, ini sikap yang harus kita contoh, nak. Harus seperti Abdullah bin Al-Mubarak. Setiap amal ibadah yang kita lakukan, kebaikan yang kita lakukan, tidak perlu diberitahu kepada orang-orang. Masya Allah, lihatlah Abdullah bin Al-Mubarak yang tidak suka mengungkit-ungkit amal kebaikannya. Bahkan ia meminta supaya sedekah pemberiannya dirahasiakan. Nah, anak-anak, kalau kebaikan kita kepada orang lain, jangan kita ingat-ingat. Sehabis kita berbuat baik, lupakan aja. Misalnya kalian berbuat baik kepada teman, berbuat baik kepada orang, bersedekah, menolong orang lain, tidak usah diingat-ingat, kalian lupakan. Sebaliknya, jika ada orang lain yang berbuat baik kepada kita, maka harus kita ingat terus kebaikannya. Nah, semoga Allah memudahkan kita ya nak untuk beramal kebaikan dan senantiasa diberi keikhlasan. Sampai sini dulu kisah kali ini. Kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.